ini, saya mohon dilihat, jangan di skip ya guys ya. Alhamdulillah untuk alamin ya guys. Kali ini kita masih diberikan kesehatan jasmani rohani. Saya sekarang lagi berkunjung di Sugar Sweet Barbershop. Itu alamatnya ada di Dusun Bojong Tengah. Selanjutnya kita akan hadirkan orangnya. Inilah dia orangnya guys. Halo guys, bro, sister, my brother. Sekarang saya kesini ya kan, ingin apa ya, ngobrol-ngobrol aja gitu ya, seputaran barbershop dan pangkas rambut. Yeah. Sebelum itu alangkah indahnya kita kenalan dulu, biar orang yang di sana yang nggak tahu bisa kenal kita. Nama kakak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Fauzan, biasa kalau di kampung dipanggil Ojan. Ya begitulah kira-kira. Apa ada filosofis nama Ozan itu kak? Sebenarnya bukan filosofi, tapi lebih ke takdir kayaknya. Lebih ke takdir di lahir gitu. Tapi lebih bagus takdirnya namanya itu ya. Auto Kimi Tapi gimana? ada waktu kecil kan ada tuh atap mata Ojan gitu kan. Oke guys. Kali ini kedatangan saya di sini, saya ingin mengupal Sugar Sweet Barbershop ini. Oke. Bisanya terbangun ini gimana sih gitu. Tapi nanti dulu ya itu intinya nanti kayak sabar ya. Siap. buat penonton sabar. Mohon bersabar. Oke. Saya mau bertanya, perjalanan karir Anda itu sebelum jadi tukang cukur itu gimana tuh Kak? Sebelum terjun ke dunia cukur, Iya. Kerja apa saja gitu. Iya betul. Hampir semua pernah sih. Beli bangunan, es kelapa, Iya. restoran, steam motor. Ya, sebenarnya sebelum saya kerja seperti ini, saya lagi mencari jati diri saya di mana. Ya, yes. Dan pada akhirnya saya cocok di dunia ini ya sampai sekarang. Dari tahun mungkin kurang lebih dari tahun 2012. Tapi beberapa tahun tuh Kak? Kurang lebihnya berapa tahun? 7 tahun ada ya? 7 tahun. 7 tahunan ya? Kurang lebih. Sangat luar biasa sekali, mungkin banyak kali-kaliku ya Kak dalam perjalanannya ya. Ya begitulah. Jadi banyak lah mencari bangsu dan nama. Belum penting banyak turunan. Aduh, banyak turunan. Yang pangkal pengkol terpukuh gitu. Ada remnya kayak. Udah ada. Aduh, kalau nggak ada rem gimana? Nah, barbershop Anda itu Kak, kok namanya itu Sugar Sweet ya? Sugar itu kan itu ya, gula kan ya. Sweet kan itu manis ya, itu kan ya. Itu kan kalau bahasa Inggris kan seperti itu ya. Jadi gini. Gimana tuh Kak? Sebenarnya sugar sweet itu udah kalau di dalam artikan kalau ke bahasa Inggris memang benar ya, gula manis. Sugar sweet itu cuma lebih tidak banyak orang tahu ya, mungkin ini cuma di channel ini ya. Saya belak-belakan ya. Luar biasa. Cuma buat di channel ini saya belak-belakan. Jadi gini, awal mula sugar sweet itu terjadi sebenarnya. Sugar itu bukan gula, lebih ke singkatan antara dua kota. Dua kota kan ya? Maksudnya kok bisa gitu ya? Karena tadi perjalanan karir. Nah, yes. Jadi saya sering awal mula saya terjun ke dunia seperti ini kan pas waktu di Indonesia itu ya. Jadi ceritanya dulu saya punya calon. Punya calon Pendamping gitu maksudnya? pendamping. Iya. Dia orang Garut. Garut. Dia orang Garut. Karena saya orang Subang gitu kan. Jadi
sebenarnya Sugar Sweet itu cita-cita kami berdua. Cita kami berdua untuk membangun sebuah barbershop. Kalau udah nikah nanti kita bikin barbershop, lalu mengatasnamakan Sugar. Oh, Sugar. Sugar itu jadi antara dua kota itu, Subang Garut. Oh, Subang Garut. Subang Iya, Garut. ternyata ya. Jadi awalnya dulu bukan Sugar Sweet doang. Jadi dulu tuh ada panjangnya lagi, Apa? Sugar Sweet Story. Oh, Jadi cerita antara dua kota itu. Cuman berhubung kalau itu kan terlalu panjang gitu, jadi saya cuma mengikat di Sugar Sweet Barbershop gitu. gitu. Jadi ya begitulah kira-kira dibalik nama itu gitu. Nah, ini ya satu lagi nih, Kak. Kok di logonya itu saya lihat tuh ada gambar bunga, ada tengkorak ya, ada gambar cewek cowoknya. Tengkorak itu apa maksudnya? Lebih kayak studio tato ya. Iya gitu, saya lihatnya gitu. Ah, ini barbershop bukan gitu kan. Jadi gini, filosofi buatan korak ini tuh Ya. Oh, ini kayak. Oh iya ya, ada ya. jadi ya itu tadi, karena ini tadinya cita-cita kami berdua, terus telah jalan kandas Kandas, ya. kan. Ya intinya ini sebuah gambaran doang, bukan horor ya, tapi sebuah gambaran doang yang tadinya dua orang yang saling mencintai ini jadi setelah lama menjalin hubungan terus kandas, mati kan. Mati perasaannya, Perasaan ya. mati perasaannya ya. Saya digambarkan dengan dua tengkorak ini, cewek cowok, dan bunga-bunga ini ya cuma sekedar hiasan. Dulu pun sebelum kami perasaannya mati, kami pernah merasakan bahagia gitu. Yes. Oke, saya sekarang udah paham ya. Sangat Oke. apa sangat sangat dramatis ya. dramatis sekali nih. Kalau kesannya ada. Kadang-kadang saya sedih loh. Tapi di sini tolong jangan sedih guys. jangan sampai sedih. Itu cuma masa lalu. Oke. Terus boleh kan saya kalau bertanya lagi, Kak? Boleh. Kakak kan udah berjalan 7 tahun ya Hmm. dalam bidang barbershop ini. Nah, ini nih ada pertanyaan nih deh, dari pemula nih. Iya. Iya. Tipsnya gimana tuh, Kak? Biar katanya bilang saya ada modal, cuman saya skillnya kurang. Itu gimana tuh, Kak? Tipsnya tuh biar bisa maju lah gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau saya sih bukan ke tips ya, cuman sharing aja gitu. Karena 7 tahun itu memang bukan waktu yang singkat. Ya, Cuma sampai saat ini saya merasakan kalau saya juga belum terlalu mendalami, belum terlalu bisa ya. menguasai dunia ini, dunia barber ini. Benar ya? Cuma kalau untuk pemula yang pengen buka usaha seperti ini, yang pertama itu niat dibulitin dulu. Habis itu niat ada, modal ada. Kalau misalkan tentang skill, kita maksudnya banyak loh ibaratnya tuan-tuan cukur yang di kampung-kampung gitu, maksudnya mereka pun awalnya pasti seperti itu. Saya pun dulu seperti itu, merasa minder ya, Kak? dengan kok saya pengen buka usahanya tapi saya belum bisa gitu. Tapi kalau misalkan yakinnya udah dapet, modalnya udah ada, tinggal skillnya itu tinggal sering-sering bergaul sama yang sesama profesi itu. Profesi ya. Intinya itu aja sih, jadi kita lebih deket aja sama yang satu profesi, saling tanya, terus sharing gitu. Ya insya Allah kalau misalkan kita udah sering nanya segala macem, pasti semua juga berjalan aja lah. Berjalan kayak. Oh yang terakhir ini Apa? jangan jadikan profesi ini untuk mencari, maksudnya lebih ke penghasilan uang banyak. Karena apa? Kalau menurut saya, kalau komunikasi itu salah. Salah ya, Kak? Karena tuang cukur itu
Misalnya dia berkarya dengan baik, berkarya dengan maksudnya skill dia karena bukan melihat ke uangnya, tapi melihat betapa dia menikmati pekerjaannya. Yang penting itu dulu. Kalau masalah uang terakhir, gampang. Yang penting kita enjoy dengan pekerjaan kita. Insya Allah kedepannya bakal belajar lancar kok. Oke. Itu aja sih kira-kira. Nah ini Kak, ngemeng-ngemeng nih. Ngemeng-ngemeng. Bukan ngomong-ngomong lagi bukan ya? Bukan ngemeng-ngemeng Ini nih. lebih Nah, dalam ini lagi. dalam lagi nih. Kakak kan udah 7 tahun nih. Hmm. Kebetulan alhamdulillah saya juga sama tukang cukur gitu Kak. Oke. Cuman kalau saya baru 3 tahun Oke. berjalan. Soal ilmu pasti kakaknya lebih paham lah daripada saya. Enggak juga. Ya, sama-sama belajar gitu. Oke Kak. Ini Kak, pertanyaan saya yang terakhir ya Kak ini Kak. Sebelum kita tutup close ya ini. Oke. Pertanyaan terakhir saya ini Kak, apakah kakak mau ngasih trik buat para pemula dalam bentuk alat cukur Kak? Oke. Ada nggak Kak? Paling saya bisa ngajarin cuma buat trik gunting doang paling. Gunting? Ya. Trik gunting. Oke. Untuk trik gunting ini apa ya Kak? Harus gunting yang bagus apa gimana tuh? Kalau untuk cukur Kak? Sebenarnya gini, tukang cukur itu atau hairstylist kalau barang-barang itu kalau menurut saya, menurut pribadi saya, entah kalau menurut orang lain atau lebih ke pribadi dia sendiri gitu. Nah nyawa dia itu digunting. Oh nyawa digunting? Nyawa itu digunting. Oh menurut kakak ya? Menurut saya, kalau entah kalau menurut orang lain. Iya. Karena apa? Bukan masalah jelek atau bagusnya. Yang penting gimana kita menguasai gunting itu. Oke. Gimana kita bisa sepaham sama gunting itu. Kalau kata pasangan mah sehati Sehati. ya. Aduh. Anjir baper. Ini baper guys. Nah kita lanjut ke kakak Fauzan. Oke, jadi untuk pemula yang memang benar-benar belum, maksudnya masih awam dalam dunia gunting rambut, saya cuma punya sedikit tips dari pengalaman saya pribadi. Kalau menurut megang gunting yang baik dan benar itu bukan baik yang benar sih, jadi lebih ke gimana sih nyamannya megang gunting dan ibaratnya gimana sih ibaratnya cara ngegunting yang benar. Tapi ini menurut saya gitu kan, menurut saya, entah mungkin versi orang lain beda lagi. Jadi kalau saya biasa menggunting rambut itu emang cara trap ya, kalau menurut saya bahasa saya pribadi, entah menurut bahasa lain apa. Sistem trap itu jadi 2 jari, kita pakai 2 jari kita untuk menjepit si rambut itu, dan posisi gunting itu usahakan lubang ini dimasukkan ke jari manis, dan masukkan. Lalu kalau menggunting usahakan yang bagian atas ini diam, yang gerak hanya yang bagian jempol ini. Kak susah katanya, kan banyak yang ngomong seperti itu, Kak susah ngebuka guntingnya kalau seperti ini. Susah karena posisi guntingnya belum benar, dan susah karena kita belum praktis, belum selalu mencoba. Karena kalau kita sering mencoba, terus saling caranya gunting yang benar, pasti bisa. Jadi lebih ke seperti ini. Ini gunting, jadi masuk seperti ini. Lalu si gunting ini agak sedikit masuk dalam, seperti ini kira-kira. Jadi bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, lalu jempol kita masuk. Nah, dan seperti itu barulah mengayuh gunting kita. Kak pegel katanya, Kak pegel megang gunting seperti itu gitu kan. Ya memang pegel kalau masih awam, masih belum kan namanya pemula gitu kan. Ya kadang-kadang saya juga kalau misalkan kelamaan ya pegel juga. Mana sih yang kerja nggak pegel gitu kan. Tapi emang menurut pengalaman saya pribadi, gunting seperti ini tuh cara menggunting seperti ini tuh lebih nyaman ke diri kita sendiri. Jadi
ketika kita memasangkan jari kita seperti ini, posisi yang ini dia tetap diam, dan yang bergerak itu yang ke atas. Jadi seperti ini. Kalau misalkan yang atas dia ikut gerak, otomatis jari kita ketusuk sama gunting yang di bawah seperti ini. Kemungkinan besar, dan itu pun pengalaman saya pribadi, saya pernah berdarah karena gunting saya sendiri gitu. Ya itu kan awal-awal mula gitu kan, karena saya belum tahu triknya. Tapi setelah saya coba dan ternyata yang seperti ini, jadi itu lebih nyaman menggunting dan tidak akan melukai jari kita sendiri, entah dengan cara seperti apapun gitu. Intinya seperti itulah saran atau tips dari saya untuk pemula. Kurang lebihnya ya mohon maaf, karena saya pun belum terlalu pandai dalam dunia gunting. Terima kasih. Terima kasih Kak sudah memberikan tips dan triknya buat para pemula. Kita tadi udah berbincang-bincang, udah sampai berbusa guys. Oke guys, begitu aja. Saksikan keseruan saya di video yang lain. Terima kasih.